Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Jaka Panutan. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Bantar Kalong, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Geografi di LPTK Universitas Siliwangi dengan nomor induk mahasiswa 23218690472025. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Bantar Kalong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan agar bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, Ketua kelas silakan periksa kehadiran teman-temannya, apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir berhalangan. Silakan. Sakit siapa saja? Rizky sakit. Ruswandi Alfa. Rizky izin. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Silakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Bawah. Bawah. Ikuti. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya silakan lihat lingkungan sekitar, apakah sudah bersih, ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan dibuang. Ada? Aman? Oh, buang. Pakaiannya sudah rapi? Rambutnya sudah ganteng? Oke, berkaitan dengan materi SIG di pertemuan sebelumnya, di mana SIG dapat memperkenalkan data berbagai negara maju dan data berbagai negara berkembang yang tersebar di dunia. Ini hubungannya ya dengan materi SIG yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat apa itu SIG atau Sistem Informasi Geografi? Yes, Elsa, silakan berdiri. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan kembali, memanggil, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi. Terima kasih, bagus sekali, tepuk tangan untuk Elsa. Itu yang dimaksud dengan pengertian dari sistem informasi geografi. Manfaat mempelajari karakteristik negara maju dan negara berkembang yang pertama adalah dapat memahami berbagai konsep dan jenis negara maju dan negara berkembang dilihat dari berbagai media dan sumber. Terus dapat memahami berbagai indikator negara maju dan negara berkembang dan dapat mengenal persebaran negara maju dan negara berkembang. Apabila materi ini dikuasai dengan baik, diharapkan dapat menjelaskan materi karakteristik negara maju dan negara berkembang. Harus paham ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan saintifik berbasis TPEC atau teknological, pedagogical, dan content knowledge dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, metode ceramah, diskusi, tanya jawab,
peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan selanjutnya dapat menganalisis gejala yang terjadi di lingkungan sekitar pada materi karakteristik negara maju dan negara berkembang. Ada yang tahu? Sebutkan salah satu contoh negara maju dan negara berkembang beserta perbedaannya. Ya, Aisyah silakan berdiri. Negara maju contohnya ada negara Jepang, negara Ya. berkembang ada Indonesia. Perbedaan ini sangat jelas. Sumber daya alam tersebut sangat rendah, sedangkan negara Indonesia sumber daya alam yang melimpah. Tepuk tangan, bagus sekali untuk Aisyah. Contohnya ada negara Indonesia sebagai negara berkembang dan negara Jepang sebagai negara maju, di mana memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing tiap negara. Materi kita hari ini yaitu karakteristik negara maju dan berkembang. Bapak harap semuanya fokus mengikuti alur kegiatan pembelajaran. Ini mengenai kompetensi inti yang harus dilaksanakan hari ini. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas dan menyajikan contoh karakteristik negara maju dan negara berkembang. IPK atau indikator pencapaian kompetensinya mengidentifikasi karakteristik negara maju dan negara berkembang, dan yang kedua menjelaskan karakteristik negara maju dan negara berkembang. Kriteria ketuntasan minimum dalam asesmen hari ini adalah 80. Mudah-mudahan kita semua ya, para peserta didik, kalian semua bisa mencapai KKM 80 ya. Mekanisme pembelajaran hari ini, nanti Bapak akan menayangkan video dan menayangkan slide PowerPoint ya, yang harus kalian perhatikan dan melaksanakan penilaian diagnostik atau penilaian awal nanti akan berbentuk Google Form. Silakan kalian kerjakan semampunya. Terus ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan di akhir. Ada penilaian pengetahuan menggunakan aplikasi Kahoot. Nanti soalnya akan tertera di sana. Nanti Bapak akan bimbing cara pengerjaannya seperti apa. Ya, siap? Sebelum mulai pelaksanaan pembelajaran, kita harus membuat dulu kesepakatan kelas agar terjadi suasana lingkungan kelas yang disiplin dan kondusif ya. Ada waktu 1,5 jam kita, ada 2 kali 45 menit memiliki waktu 1,5 jam. Sepakat? Kalau ada yang ingin keluar atau izin untuk ke toilet, harus izin dulu ke guru. Siap? Sepakat? Deal? Oke. Negara maju yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Itu pengertian umumnya. Sedangkan negara berkembang, negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau dalam tahap sedang berkembang. Konsep negara maju, tahap yang pertama, tahapan negara perkembangan negara. Dalam teori Rostov memandang pembangunan ekonomi sebagai proses perubahan yang bersifat garis lurus dan bertahap. Yang pertama tahapannya tahap perekonomian tradisional, tahap pra-lepas landas, tahap lepas landas, tahap kedewasaan, dan tahap konsumsi massa tingkat tinggi. Indikator negara maju dan negara berkembang. Indikator yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Ini yang membedakan setiap negara maju dan berkembang. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikannya beda-beda ya, di negara maju dan di negara berkembang seperti apa. Yang ketiga, kesempatan kerja. Yang keempat, mata pencarian. 5, 6, 7, penguasaan teknologi. Itu yang berpengaruh terhadap indikator negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya, persebaran negara maju dan negara berkembang di dunia. Ini kebanyakan yang warna hijau itu adalah negara maju. Itu di benua Afrika, Amerika kebanyakannya ya. Bukan berarti di benua Asia gak ada. Itu tetap ada. Sedangkan negara berkembang ada yang warna oranye. Ini di daerah Indonesia, ada Asia dan lain sebagainya. Ini ke bawah, beda-beda. Yang selanjutnya mengenai negara maju. Persebaran negara maju di dunia sebagian besar terletak di belahan bumi bagian utara. Ini
Ada benua Eropa, macam-macamnya. Ada negara apa saja? Terus? Ya. Terus yang benua Asia? Benua Amerika ada? Benua Afrika? Australia dan Selandia Baru. Nah, sedangkan negara berkembang persebarannya sebagian besar terletak di belahan bumi bagian selatan yang warna oranye tadi ya. Di benua Asia ada negara apa aja? Di benua Amerika ada apa aja? Oke, di benua Afrika contohnya Kenya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen awal. Silakan untuk masuk ke link di sana ya, atau kalian scan barcode-nya untuk bisa masuk. Berdasarkan hasil asesmen barusan, Bapak sudah membagi menjadi 6 kelompok berdasarkan kemampuan tingkat berpikir peserta didik masing-masing ya. Untuk selanjutnya silakan semuanya duduk per kelompok sesuai urutan kelompok yang sudah Bapak berikan di depan. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan tayangan video berikut ya. Irlandia, negara kecil yang terletak di bagian barat Eropa, memiliki populasi yang paling lebih dari kecil. Sementara bisnis tahun 2008, anggota Uni Eropa ini melakukan beberapa langkah reformasi di bidang politik. Di antaranya pengembangan sektor publik dan restrukturisasi sektor perbankan, di mana hal tersebut Perhatikan. makin berpotensi besar. Selain itu, tingkat pengangguran di negara ini termasuk yang paling. Italia mempunyai pendapatan per kapita sebesar 69.371 US dollar. Uni Emirat Arab, negara ini merupakan bacaan dari Arabia ini sebelum akhirnya merdeka pada 2 Desember 1971. UAE merupakan sebuah negara federasi dari 7 emirat yang kaya dan minyak bumi, di mana 7 persatuan emirat ini adalah Abu Dhabi, Asman, Dubai, Fujairah, Al-Aiman, Sajjah, Jabal Al-Awid, dan kedudukannya strategis menjadikannya sebagai kota dan ekspor ikan minyak bumi. Pariwisata adalah salah satu sumber penghasilan utama di UAE. Dengan adanya sejumlah hotel paling mewah di dunia di negara ini. Menentukan kemajuan suatu negara dapat dilihat dari proses pembangunannya. Apabila pembangunan menghasilkan peningkatan ekonomi yang merata, maka negara tersebut dapat menjadi negara maju. Kondisi ekonomi yang dilihat meliputi pendapatan per kapita dan ketersediaan modal. Selain itu, kondisi penduduk juga berpengaruh terhadap kemajuan negara, di mana negara berkembang cenderung kepadatan penduduknya relatif tinggi dengan tingkat pembangunan manusia rendah.
Oke, sudah dilihat? Selanjutnya silakan buka buku paket dan berbagai sumber. Internetnya dibuka, buku paket buka. Sudah dibuka, dipersiapkan. Selanjutnya ada LKPD yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok, ya. Setiap kelompok ada yang sama pertanyaannya dan juga ada yang berbeda. Mohon dikerjakan sesuai dengan pertanyaan. Kelompok 1. Kelompok 1 dan 2. Kelompok 3. Kelompok 4 mana? Kelompok 5. Kelompok 6. Berarti ini kelompok 2 yang belum ya? Silakan isi identitasnya, kelas, kelompok, anggota kelompok siapa saja sesuai yang tertera di dalam LKPD. Kelompok 1 dan 2 ini harus menjawab konsep negara maju dan berkembang pada video yang sudah ditayangkan tadi. Kelompok 3 dan 4 menganalisis ke-7 indikator yang sudah Bapak sebutkan terhadap negara maju dan negara berkembang pada video yang tadi. Untuk kelompok 5 dan kelompok 6 harus menyebutkan dan menjelaskan persebaran negara maju dan negara berkembang pada video yang telah ditayangkan. Silakan untuk pertanyaannya, apakah sudah paham? Bisa dimulai? Silakan. Oke, Bapak ingin memastikan mengenai pertanyaan masing-masing kelompok. Apakah dipahami? Pertanyaannya paham? Silakan kelompok 3. Ada yang kurang dipahami kelompok 3? Insya Allah mengerti, paham. Ini kelompok 1. Paham kelompok 1? Paham. Informasi yang tertera di dalam video tadi silakan tuangkan kepada LKPD yang sudah Bapak berikan ya. LKPD tersebut memiliki pertanyaan yang berbeda dan ada juga pertanyaan yang sama dari tiap-tiap kelompok. Silakan kalian kaitkan, searching, cari sendiri mengenai info-info yang tertera di dalam pertanyaan LKPD.
Apakah ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Mana kelompok 1? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Sudah? Kelompok 4? Kelompok 4 sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 5? Kelompok 6? Oke, selanjutnya jika sudah, ada hal yang harus diperhatikan dalam presentasi ya. Yang pertama harus bertanya. Kedua, menjawab. Yang ketiga harus memberi tanggapan atau menanggapi. Ya. Dari poin-poin ini nanti akan dijadikan bahan penilaian. Ya, silakan semuanya nanti secara bergiliran melakukan presentasi di depan. Langsung setelah melakukan presentasi, kelompok yang lain bertanya, ya, dijawab oleh kelompok yang presentasi dan melakukan tanggapan dari kelompok yang ada di depan. Seperti itu mekanismenya, ya. Ada yang kurang dipahami? Paham? Siap untuk diskusi? Silakan untuk kelompok 1 semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Saudari Bila. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah meningkat. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam tahap menengah atau sedang berkembang. Konsep negara maju dan berkembang. 1. Tahap-tahap perkembangan negara menurut Rostow, suatu perekonomian akan A. Tahap perekonomian tradisional. Pada tahap ini, kegiatan ekonomi masih berorientasi pada usaha untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. 1. Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian, hierarkis. 3. Tingkat produksi dan produktivitas bekerja sama masih sangat rendah karena belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi modern. B. Tahap lepas landas, take off, merupakan tahap di mana perekonomian mampu tumbuh dan berkembang dalam kekuatan mandiri. Ciri-ciri negara yang sudah lepas landas adalah 1. Masa lepas landas biasanya berlangsung dalam kisaran waktu 20 tahun. 3. Laju pertumbuhan beberapa sektor industri yang tinggi sehingga dapat memacu sektor lain. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aunia dari kelompok 2. Mau bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan negara maju dan negara berkembang. Makasih. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Maju memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian merata, penggunaan teknologi yang mumpuni, serta telah berhasil dalam berbagai bidang. Negara berkembang, rata-rata pendapatan ekonominya masih relatif rendah, perkembangannya tercatat di bawah standar normal global. Dapat dipahami? Tepuk tangan untuk diri. Yang beri tanggapan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin menanggapi tentang materi dari kelompok 1. Saya sangat setuju tentang materi yang disampaikan kelompok 1 tentang materi konsep negara maju dan berkembang. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Nopi. Negara maju adalah negara yang berhasil mencapai target pembangunan, sementara itu negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraannya penduduk masih dalam taraf menengah. Konsep negara maju dan berkembang. 1. Tahap
tahap perkembangan negara dalam teori Pastow memandang pembangunan ekonomi sebagai proses perubahan dan produktivitas pekerjaan masih sangat rendah. 3. Struktur sosial masih bersifat hierarkis. 4. Hubungan keluarga masih sangat erat. 5. Masyarakat pada masa ini cenderung statistis sehingga kemajuan yang dicapai sangat rendah. Baik, silahkan ada yang mau bertanya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, sebutkan karakteristik negara maju dan berkembang. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudara Fikri. 1. Pertumbuhan penduduk. 2. Pendapatan per kapita yang tinggi. 3. Tingkat kemiskinan yang rendah. Mata pencaharian dan pemanfaatan lahan. 7. Tingkat kesehatan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila dari kelompok 1. Menanggapi, saya sangat setuju tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang materi konsep negara maju dan berkembang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan selanjutnya kelompok 3 untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisis dari ketujuh indikator negara maju dan berkembang. Akan dibacakan oleh Elsa. 1. Pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kemakmuran dan kemajuan dari negara tersebut. 3. Tingkat kemiskinan mengacu pada ada tidaknya kesempatan kerja dan jumlah pengangguran. 7. Tingkat pendidikan mengacu pada angkat melek huruf dan kesadaran bahwa pendidikan itu penting. Silakan yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Ramadan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, faktor apa yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengkategorikan negara maju atau berkembang? Baik, saya akan menjawab dari kelompok 4. Parameter utama yang dapat membedakan antara negara maju dan berkembang adalah tingkat perekonomian setiap pengurusan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara. Sekian. Siapa yang ingin mau menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Nur Alamsah dari kelompok 5. Saya sangat setuju dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 3, yaitu tentang analisis ketujuh indikator tentang negara maju dan berkembang. Tepuk tangan untuk Ilham. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ketujuh indikator negara maju dan berkembang yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ikhwan Ramadan. Suatu wilayah yang disebabkan faktor-faktor tertentu, kesempatan kerja, angka harapan hidup sangat bergantung pada pelayanan kesehatan dan taraf ekonomi negara maju. Terima kasih. Ada yang bisa ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Iday Nur Hidayat dari kelompok 5. Ingin bertanya, apa saja masalah yang dihadapi oleh negara maju? Baik, terima kasih. Masalah yang dihadapi negara maju diantaranya kekurangan tenaga kerja, umumnya negara rendah sehingga banyak industri di negara maju yang kurangnya dan persaingan yang tinggi. Terima kasih. Bisa dipahami? Ada yang bisa menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Romdoni dari kelompok 6. Saya ingin menanggapi. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 4 tentang analisis ketujuh indikator negara berkembang. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penampilan yang menarik dari kelompok 4. Selanjutnya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang persebaran negara maju dan berkembang. Persebaran negara maju sebagian besar terletak di bumi bagian selatan. Berikut beberapa contoh negara maju. 2. Benua Asia.
khususnya di wilayah Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. B. Negara berkembang. Wilayah persebaran negara berkembang sebagian besar terletak di bagian bumi selatan. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dari kelompok 6. Izin memberi pertanyaan, kenapa persebaran negara maju sebagian besar terletak di belahan bumi bagian utara? Izin menjawab pertanyaan dari Desi. Persebaran negara maju lebih dominan pada bumi bagian utara karena pengaruh letak astronomisnya membentuk pola sumber daya yang tidak bergantung hanya pada potensi alam. Yang dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi, saya sangat setuju dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 5 mengenai persebaran dan negara maju dan berkembang di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 dipersilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang persebaran negara maju dan berkembang yang akan dibacakan oleh Alta. Persebaran negara berkembang cenderung mengelompok di benua Afrika dan Asia dikarenakan dulunya bekas jajahan, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama bagi negara berkembang dapat menyaingi negara-negara maju. Pendapatan negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi setiap tahunnya. Pendapatan negara berkembang memiliki pendapatan yang cenderung rendah setiap tahunnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dari kelompok 1. Izin bertanya, mengapa tingkat pengangguran di negara maju lebih rendah bila dibandingkan dengan negara berkembang? Izin menjawab dari kelompok 1. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk mencukupi untuk sebagian besar penduduk. Sebaliknya di negara rendah umumnya tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi dan lapangan pekerjaan sedikit. Dapat dimengerti? Ada yang mau menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi dari kelompok 2. Izin menanggapi. Saya sangat setuju dan dengan pernyataan kelompok 6 mengenai konsep negara maju dan berkembang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kegiatan kelompok, diskusi kelompok semuanya sudah selesai. Bapak akan melaksanakan kegiatan uji pengetahuan di akhir ya dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Oke, untuk pelaksanaan kuis alhamdulillah sudah selesai dengan skor total paling besar dari saudara Amar. Tepuk tangan untuk Amar. Untuk selanjutnya ada yang ingin mencoba dan tanya mengenai materi hari ini. Oh, Amar silakan berdiri, Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, setiap negara memiliki karakteristik masing-masing, bahkan membentuk negara, hubungan antar negara, baik itu negara maju maupun berkembang. Yang ingin saya tanyakan, apakah Indonesia suatu saat dapat berubah menjadi negara maju? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Amar, tepuk tangan. Memiliki karakteristik masing-masing, ada negara maju dan ada negara yang berkembang. Dan setiap negara memiliki hubungan diplomatik, apakah itu negara berkembang dengan negara maju atau negara maju dengan negara maju atau negara maju dengan negara berkembang. Apakah negara berkembang seperti kita negara Indonesia dapat menjadi negara maju? Jawabannya adalah ya, sesuai dengan video yang tadi dijelaskan. Kapan Indonesia menjadi negara maju? Indonesia akan menjadi negara maju apabila ketujuh indikator negara maju itu dapat terlaksana dengan baik. Ada apa saja 7 indikator yang tadi disebutkan? Kelompok berapa ya materi 7 indikator? Apa saja? Pendapatan per kapitanya tinggi, pertumbuhan penduduk, terus tingkat kemiskinannya menipis, kesempatan kerja karirnya dapatnya, terus tingkat pendidikannya maju, terus pemanfaatan lahannya. Oke, itu ketujuh indikator. Seperti itu, Amar. Apakah dapat dipahami? Insya Allah, ya. Bagus sekali pertanyaannya. Selanjutnya, ada yang ingin mencoba menyimpulkan mengenai materi
hari ini. Nopi, silakan berdiri. Saya akan coba menyimpulkan materi hari ini. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata, sedangkan negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam tahap menengah atau sedang berkembang. Konsep negara maju dan berkembang: 1. Tahap-tahap perkembangan negara. 1. Tahap perekonomian tradisional. 2. Tahap pralepas landa. 3. Tahap lepas landa. 4. Tahap kedewasaan. 5. Tahap konsumsi masa tingkat tinggi. 2. Indikator negara maju dan berkembang. 1. Pertumbuhan penduduk. 2. Tingkat pendidikan. 3. Kesempatan kerja. 4. Mata pencaharian. 5. Tingkat kesehatan. 6. Pendapatan per kapita. 7. Penguasaan teknologi. 3. Persebaran negara maju dan berkembang di dunia. 1. Negara maju. Persebaran negara maju di dunia sebagian besar terletak di belahan bumi bagian utara, sedangkan negara berkembang terletak di belahan bumi bagian selatan. Dan kesimpulan yang sangat baik. Bapak akan mengadakan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Apakah materi hari ini cukup menarik? Dapat dipahami? Alhamdulillah kalau dapat dipahami. Untuk selanjutnya ada lembar refleksi ya, seperti itu. Di sini ada 4 emot. Emot sedih, emot murung, emot senyum, dan emot si paling senyum. Kalian checklist berdasarkan emotnya menurut pertanyaan yang ada di sini. Kalau sudah, boleh silakan dikumpulkan perwakilan kelompoknya. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan? Ya, tidak. Ada yang ditanyakan? Ya, tidak. Paham? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kalau tidak yang ditanyakan, mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang bermakna dari pembelajaran hari ini. Dapat pengalaman yang bermakna dari pembelajaran hari ini. Ya. Dapat berguna untuk kehidupan kalian di masa depan juga ya. Nah, walaupun kalian sekarang sudah kelas 12, kalau ada yang merasa kurang bermakna, mudah-mudahan suatu saat pembelajaran hari ini dapat bermakna untuk kalian di masa depan. Sanu terang, siapa yang tahu ya, tiba-tiba ada ilmu tentang negara maju dan berkembang yang berhubungan dengan pekerjaan kalian di masa depan. Dicukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kelas 12 IPS sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.